Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Nur Muhammad Adiansah, NPM 1708 10 10 013. Di sini saya akan mempresentasikan algoritma K-means. Ada penjelasan umum, flowchart, contoh kasus dan aplikasi, perhitungan secara teknis. Penjelasan umum, algoritma K-means. K-means clustering merupakan salah satu metode cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya. Sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam cluster yang lain. K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarkal atau partitional clustering. Metode K-means clustering bertujuan untuk meminimalisasikan objective function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Karakteristik K-means. K-means sangat cepat dalam proses clustering. Kami sangat sensitif pada pembangkitan centroid awal secara random. Memungkinkan suatu cluster tidak mempunyai anggota. Hasil clustering dengan K-means bersifat tidak unik. Selalu berubah-ubah, terkadang baik, terkadang jelek. K-means sangat sulit untuk mencapai global optimum. Flowchart dan contohnya, algoritma K-means. Flowchart. Dari start, kemudian banyak cluster, tentukan centroid, lalu hitung jarak objek ke centroid, kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum. Lalu ada objek yang berpindah, jika ya kembali ke tentukan centroid, jika tidak langsung end atau berhenti. Penerapan algoritma K-means. Mengimplementasikan algoritma K-means ke dalam sistem pendukung pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk membantu pengelompokan kemampuan siswa pada mata pelajaran ujian nasional. Berikut tabelnya. Pada iterasi 1, menentukan pusat awal cluster. Untuk penentuan awal diasumsikan dengan menggunakan nilai terendah pada masing-masing mata pelajaran. Perhitungan jarak pusat cluster. Untuk mengukur jarak antara data dengan pusat cluster digunakan Euclidean distance. Kemudian akan didapatkan matriks jarak sebagai berikut. Bisa dilihat. Nah, ini hasilnya. Setiap kolom pada matrik menunjukkan nilai jarak data terhadap pusat cluster. Baris pertama pada matrik menunjukkan nilai jarak data terhadap titik pusat cluster pertama. Sedangkan baris kedua pada matrik menunjukkan nilai jarak data terhadap titik pusat cluster kedua dan seterusnya. Lalu pengelompokan data, jarak hasil perhitungan akan dilakukan perbandingan dan dipilih jarak terdekat antara data dengan pusat cluster. Jarak ini menunjukkan bahwa data tersebut berada dalam satu kelompok dengan pusat cluster terdekat. Masih di hasil iterasi 1. Kemudian ada penentuan pusat cluster baru. Setelah diketahui anggota tiap-tiap cluster, kemudian pusat cluster baru dihitung berdasarkan data anggota tiap-tiap cluster sesuai dengan rumus pusat anggota cluster, sehingga didapatkan perhitungan sebagai berikut. Karena C1 memiliki satu anggota yaitu data 6, maka perhitungan cluster menjadi berikut. Lalu ada cluster baru untuk iterasi kedua. Iterasi kedua, ulangi langkah kedua, perhitungan jarak cluster hingga posisi data tidak mengalami perubahan atau stabil. Iterasi akan terus dilakukan hingga nilai G pada tiap iterasi memiliki nilai yang sama. Pada saat nilai G yang sama telah terjadi, maka clustering telah mencapai stabil dan konvergen. Hasilnya, pada proses penghitungan manual ini, nilai G yang konvergen terjadi di iterasi keempat. Pada iterasi keempat, nilai G3 sama dengan G4. Jadi kesimpulannya, algoritma K-means berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam suatu kelompok di dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya, dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Algoritma K-means bertujuan untuk meminimalisasikan objective function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Nah, ini contoh soal aja, latihan soal, kenapa kita harus melakukan penghitungan berulang kali atau melakukan iterasi sampai data tidak ada yang berpindah cluster. Terus, apa yang terjadi kalau kita hanya melakukan satu iterasi saja?
Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.